Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatawa ya'lim. Yang terhormat Ibu Nur Hayati selaku guru mata PRI kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu kelas 8D EF. Oke. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai untuk belajar, marilah kita untuk berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, untuk absen silakan nanti saya akan membagikan melalui Google Form. Yang selanjutnya kita di sini akan mempelajari tentang peran dan tokoh-tokoh cendekiawan muslim pada masing-masing bidangnya. Adapun nanti kalian simak videonya, lalu ambil ibrahnya apa yang kalian lihat atau yang kalian saksikan. Mudah-mudahan itu dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Silakan kalian simak videonya. Dan jangan lupa ya selalu memperhatikan protokol kesehatan seperti apa? 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Oke teman-teman, kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh cendekiawan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau the golden age bagi umat Islam. Pada saat itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaannya. Baik itu dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu bidang filsafat. Proses penerjemahan yang dilakukan umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan cukup besar. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa-bangsa Yunani, Romawi, Persia, Suria, tetapi juga mencoba mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Adapun bidang-bidang cendekiawan ilmu filsafat yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ar-Rasyid. Adapun dalam bidang ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia dan juga telah didirikan sekolah farmasi. Adapun tokoh cendekiawannya yaitu yang terkenal pada bidang ilmu kedokteran adalah Ar-Razi dan Ibnu Sina. Dalam bidang ilmu matematika, di sini ada tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika. Ini adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau merupakan penemu huruf nol dan bukunya yaitu Algebra dan Geometri Ilmu Matematika. Dan Banu Musa yang merupakan ahli ilmu mengukur permukaan, bangunan datar, dan bulan. Pada bidang ilmu falak, yaitu ilmu ini berkembang karena kebutuhan dasar pemerintahan untuk menentukan waktu yang tepat. Adapun di sini tokoh-tokoh cendekiawannya adalah Abu Mashhad Al-Falaki yang mana bukunya yaitu Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Yang kedua yaitu Jabir Batani, yaitu beliau merupakan
penemu teropong bintang, Raihan Bairuni yaitu bukunya Al-Afarul Badia Ainil Khaliyah dan lain-lainnya. Pada bidang ilmu astronomi, di sini ada tokoh-tokoh cendekiawan Muslim pada masa Bani Abbasiyah, yaitu Al-Ghathani atau Al-Betagenius, Al-Farghani atau Al-Fragenius, dan yang terakhir adalah Al-Faraji, merupakan pencipta astrologi pada zamannya. Bidang ilmu tafsir, tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lainnya. Bidang ilmu hadis, di sini ada tokoh cendekiawan Muslim, diantaranya yaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lainnya. Adapun dalam bidang ilmu kalam, pada bidang ilmu kalam atau tauhid, menurut Al-Hasimi, lahirnya ilmu kalam karena dua faktor. Pertama, untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat. Kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Adapun tokoh cendekiawan pada bidang ilmu kalam yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail Al-Alaf, Al-Dham, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Al-Ghazali. Pada bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah, kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofi menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir Muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain seperti tasawuf. Adapun tokoh cendekiawan Islam pada bidang ilmu tasawuf yaitu Al-Qushairi dalam bukunya Ar-Risalatul Qushairiyah, Sahabuddin dengan bukunya Awariful Ma'arif, dan yang terakhir adalah Al-Ghazali dengan karyanya yaitu Al-Basut, Al-Wajid, dan lain-lainnya. Cendekiawan pada bidang ilmu fikih yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kejayaan Islam dimulai pada era 780 sampai 1258 Masehi. Hal ini berkenaan dengan banyaknya ilmuwan muslim memberikan kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam. Para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Banyak penemuan-penemuan ini dijadikan sumber dan kurikulum ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Pada masa kejayaan Islam, masjid dijadikan tempat untuk mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka, tidak heran masa itu berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang luar biasa. Jadi, kita tidak boleh melupakan buah karya dari tokoh-tokoh cendekiawan Muslim karena pengaruh besarnya terhadap dunia sangatlah besar. Nah, baik. Gimana videonya? Sangat menarik bukan untuk dipelajari? Nah, ayo kalau misalkan teman-teman masih penasaran dengan para bidang dan tokoh-tokohnya, silakan kalian bisa membaca atau mencari referensi yang lebih baik lagi ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa setelah belajar dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.